Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di ayat yang ke-6 mu'allif rahimahullah memberikan penjelasan falanas'alanna yawmal qiyamati al-umam allati arsalna ilaiha rusulana amma ajabu bihi rusul walanas'alanna ar-rusula an tablighi ma umiru bitablighihi wa ma ajabahum bihi wa ma ajabathum bihi umamuhum falanaqussanna ala jami'il khalqi a'malahum allati 'amiluha fid dunya ya'lamu minna faqad kunna 'alimina bi a'malihim kulliha la yaghibu 'anna minha syai'un wa ma kunna ghaibina 'alaihim fi ayyi waqtin minal awqat wal waznu yawmal a'mali yawmal qiyamati yakunu bil adli alladhi la jawra ma'ah wa la dhulma faman rajahat 'inda al-wazni kiffatu hasanatihi ala kiffati sayyiatihi faulaika humul ladina fazu bil matlub wa najaw minal marhub wa man rajahat 'inda al-wazni kiffatu sayyiatihi ala kiffati hasanatihi faulaika alladina khasiru anfusahum bi'iratiha mawaridal halaki yawmal qiyamah bisababi juhdihim bi ayatillah. Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-6 falanas'alanna yaumal qiyamah. Ini di sini falanas'alanna. Ada nulis begini, ya, ada nulis begini. Bisa saja. Falanas'alanna dari kata sa'ala. Yas al. Kalau domirnya nahnu menjadi nas'al. Kemudian masuk huruf taukid, yaitu huruf lam. Lanas alam, nunnya nun taukid juga. Jadi ini lamnya adalah lam taukid, fungsinya menguatkan. Nunnya juga nun taukid, juga menguatkan. Jadi falanas'alanna, benar-benar kami akan bertanya, kata Allah. Kapan? Yaumal qiyamah. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin saat itu, tidak meyakininya, tidak meyakini bahwa datang pada mereka utusan. Maka nanti pada hari kiamat, kata Allah, falanas'alanna alladzina, dan sesungguhnya kami akan tanyakan kepada orang-orang yang ursila ilaihi. Berarti di sini siapa? Dalam buatan al-mad'u, yang diutus, yang menerima utusan. Jadi, dan sungguh kami ingin, jadi nanti hari kiamat Allah itu memanggil ar-rasul, kemudian memanggil umatnya, al-ummah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya, pada hari kiamat. Allah bertanya kepada umatnya, falanas'alanna, dan benar-benar kami akan menanyakan pada hari kiamat kepada orang-orang yang ursila ilaihim rusul, diutus kepada mereka para utusan. Berarti siapa? Umatnya. Apakah sudah sampai kepada mereka usulul haq, kebenaran? Kebenaran sudah sampai atau tidak? Dasar kebenaran itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini standar kebenaran.
ya, standar kebenaran itu pada Al-Quran dan Sunnah. Meskipun pada akhirnya nanti dalam memahami Quran atau Sunnah memungkinkan akan terjadi ikhtilaf, perbedaan. Oke, jadi akan terjadi perbedaan, dan ketika terjadi perbedaan maka ketika masing-masing memiliki dasar, dalam konteks ini mengikuti berdasarkan dasar, berdasarkan ilmu, maka ya sudah, di situ mana yang dia tumakninah, itu ikhtilaf. Meskipun di sini ada, dalam ikhtilaf itu ada yang rajih, ada yang marjuh, okay? Ada yang pendapat kuat dan ada pendapat yang tidak kuat. Nah, ketika kemudian kita memilih, dan ini yang dianjurkan, memilih yang kuat, maka kemudian ketika ada yang memahami dan memilih pendapat yang tidak kuat ini, ya sudah, kita hormati dia memiliki pendapat itu. Tapi untuk praktek pribadi kita menggunakan pendapat yang rajih, yang paling kuat. Kenapa? Karena dalam konteks ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipaksakan. Ya, contohnya ketika di masa Rasulullah SAW pada saat peristiwa, setelah peristiwa di Khandaq, gitu. Pada saat peristiwa Khandaq ini kan terjadi pengkhianatan dari Yahudi Bani Nadir, Bani An-Nadir. Ya, terjadi Khandaq atau Ahzab. Itu terjadi pengkhianatan ketika Bani Nadir mohon maaf, bukan Bani Nadir, Bani Quraidah. Mohon maaf, Bani Quraidah. Iya, Bani Quraidah. Karena itu kemudian Rasulullah SAW, Bani Quraidah, dan ini kan yang memprovokasi musyrikin Mekah dan yang lainnya untuk menyerang Madinah, dan mereka berada di belakangnya. Begitu. Karena itu ketika peristiwa ini selesai dari Khandaq itu, Rasulullah kembali ba'da subuh. Kalau sekarang dekat Pak, gitu. Khandaq itu ke Masjid Nabawi dekat. Tapi kalau 96 saja itu harus naik melewati gunung, beberapa pegunungan, karena di samping Masjid Nabawi yang sekarang jadi hotel itu semua. Kalau dengan Bersani dari yang sudah pernah ke sana, itu kan ada Sakifah Bani Sa'idah. Gitu. Kalau di bawahnya itu ada jalan terowongan. Gitu. Nah, sampingnya Bani Sa'idah yang sekarang ini terbuka untuk perluasan masjid untuk sholat, gitu ya. Itu dulu adalah gunung. Dan baru saya ke tahun 2010 baru kemudian mulai diledakkan gunung itu dengan dinamit, yang sekarang akhirnya menjadi, dan masih banyak hotel di situ sekarang. Dalam parkir mobil sendiri gitu. Yeah. Jadi parkir mobilnya kan semua di bawah masjid, di halaman masjid semua. Gitu. Nah, itu Rasulullah mengatakan jangan sampai di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Di saat itu sahabat yang lain berpendapat sholat di Bani Quraidah berarti harus sholat asar di sana, sehingga meskipun di tengah perjalanan mereka tetap harus melanjutkan, yang penting sholat asar di Bani Quraidah. Sebagian sahabat yang lain tidak. Waktu sholat itu sudah tertentu, ya. Karena mauqutah adalah waktu-waktunya, mauqut telah ditentukan oleh Allah. Karena itu kemudian sebagian pasukan yang terlibat pada saat peristiwa perang Khandaq itu sholat di perjalanan menuju Bani Quraidah. Sehingga mereka yang sampai di Bani Quraidah yang tetap sholat asar itu menjelang berakhirnya waktu sholat asar, sudah hampir tenggelam matahari. Begitu. Sehingga kemudian ketika sampai Rasulullah SAW, dalam hadis Bukhari itu dikatakan falam yu'annifhum, Rasulullah tidak menyalahkan. Kenapa? Karena terjadi perbedaan dalam memahami hadis. Apalagi kalau kemudian nanti ini sama-sama sahih hadisnya. Karena itu nanti akan terjadi perbedaan berkenaan dengan yang dalam perbedaan dalam melemahkan dan mensahihkan hadis.
termasuk yang sekarang sedang ramai itu ya, tentang masalah musik, gitu kan? Gitu kan? Ini ya, al-musiqa. Gitu. Dalam konteks ini, secara umum kalau boleh digambarkan, ada yang berpendapat haram, gitu. Ada yang berpendapat mubah. Gitu. Yang mubah ini diantaranya adalah Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri dalam kitabnya Al-Muhalla. Ya. Ya. Kemudian yang lain berpendapat haram. Salah satu dasarnya adalah riwayat Bukhari, di mana Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dikatakan, layak biyanna 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa di mana umatku yastahillunal hirra wal harira wal musiqa, menghalalkan sutra bagi laki-laki dan kemudian mengharamkan musik, menghalalkan musik. Nah ini riwayat Bukhari. Ternyata riwayat Bukhari ini itu ada yang mengatakan bahwa riwayat Bukhari dalam konteks ini itu tidak sampai derajat sahih karena ini masuk dalam tarjamah. Jadi bab, umpamanya Imam Bukhari mengatakan bab tahrimu musik, qala al-Bukhari, kemudian Bukhari menampilkan riwayatnya. Nah, sebagian ini yang berpendapat haram termasuk mengambil penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah menyatakan di antara ini yastaruna min yastaruna sebentar surat ya Allahu itu ayatnya surat Al-Mulk. Coba. Bukan. Iya, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabil. Yashtari lahwal hadith itu diantara sahabat memahami yang dimaksudkan lahwal hadith itu adalah musik, begitu. Nah, termasuk di sini Imam Syekh Al-Albani rahimahullah itu menulis bukunya tentang haramnya musik. Itu. Ini terjadi. Jenengan kalau mencermati para ulama ketika mereka berpendapat mubah itu tidak pernah mendengarkan, tidak pernah mendengarkan musik dan tidak pernah bermain musik. Itu ketika mereka berpendapat mubah itu. Berarti ini secara fikih. Jadi ini akan tetap ada karena memang terjadi perbedaan di situ kalau jenengan kaji lebih. Itu akan seperti itu. Nah, dalam konteks ini apa yang harus kita lakukan? Yes, kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Monggo agak maju sedikit. Nah, berarti kipasnya diperbesar. Jadi di sini terjadi perbedaan. Makanya kembali kepada ayat ini, walanas alan, benar-benar kami akan menanyakan pada hari kiamat kepada siapa? Umat. Apakah benar telah sampai kepada mereka kebenaran? Gitu. Kemudian walanas alan al-mursali, dan kami pun benar-benar akan bertanya kepada yang diutus, utusannya yaitu para rasul, para nabi. Apakah sudah tersampaikan? Begitu. Nah. Yeah. Jadi Bapak sekalian, saya ingin sedikit mengingatkan di sini, ketika terjadi perbedaan ini, oh berarti yang bersangkutan berpendapat boleh ini alasannya yang disampaikan oleh Ibnu Hazm Al-Zahiri. Ini ulama dari Andalusia, Spanyol, dalam kitabnya Al-Muhalla. Karena beliau menyampaikan dalil-dalilnya itu semua disanggah oleh Ibnu Hazm, dan itu asyiknya para ulama kalau berpendapat. Jadi ada dasar ini sanggahnya disanggah. Syekh Albani menyanggah penjelasan dari ya begitu. Tapi tidak pernah Syekh Albani kemudian mengkafirkan Ibnu Hazm, ya, tidak menyesatkan dan lain sebagainya. Yang repot ini yang pas-pasan, gitu. Wah, bahkan terus bahkan sampai kemudian
Ya kayaknya surga dan neraka ada di tangannya. Makanya dalam konteks ini, kemudian apa sikap kita? Ketika toh misal umpamanya berpendapat, oh saya kok condong pada pendapat itu, silakan. Tapi bukan kemudian mencari pembenaran untuk kemudian setiap aktivitasnya, ya, oh boleh wong, saya Imam Ibnu Hazm aja boleh kok. Bukan. Ibnu Hazm itu tidak pernah meninggalkan, bahkan membuang alat-alat musik yang ada di sekitar. Meskipun beliau berpendapat, ini pendapat secara fikihnya. Kemudian yang repotnya sekarang begini, orang suka musik, kemudian mencari ada enggak dari ulama yang membolehkan. Saya tahu itu pendapat itu kan? Ya, gitu. Jadi sekali lagi itulah perbedaan. Makanya kita mensikapi sudah berbeda. Karena ini ketika ada yang tanya, gimana hukum musik, saya tidak banyak memberikan contoh. Sudah. Mereka yang mau silahkan, tapi untuk saya tidak. Jadi apa yang dengarkan murotal. Gitu. Lebih enak di jalan, lebih tentram, menenteramkan dalam perjalanan. Coba jenengan kalau di mobil, kemudian yang didengarkan itu lagu rock, gitu, aliran keras itu, ya kan? Ya, rock itu kan aliran keras. Masih beda, bukan rock yang dipakai itu. Itu kan. Tapi coba nanti di kendaraan itu nggak nyaman. Tapi ketika jenengan dengarkan murotal Al-Quran, ya tenang dalam perjalanan. Makanya dalam konteks ini terjadi perbedaan. Tapi ketika kemudian berbeda, tidak mengecam ulama yang berbeda dengan kita, tapi tetap menghormati mereka. Adapun praktek pribadi, kita tetap tidak mau menggunakan itu. Betul? Gitu? Jadi di situ saya ingin sampaikan, sehingga tidak larut dalam kemudian. Karena kalau sudah larut, Pak, ya akhirnya kemudian ini saudara kita gara-gara, ya misal jenengan hadir dalam satu majelis gitu ya. Kemudian ada si pedagang perabotan itu yang naik becak itu atau mobil. Itu kan pakai musik. Gitu. Terus ada yang telepon jenengan. Terus jenengan angkat telepon, "Assalamualaikum." Terus dia bilang, "Kok ada musik ini?" Harum Ustaz. Nah, padahal sedang dalam jalan. Gitu. Jadi tidak atas seru. Tapi sekali lagi itu kebenaran dan para ulama itu bersifat hati-hati. Jadi ikhtiar. Sekali lagi saya ingatkan, ketika kemudian Ibnu Hazm berpendapat boleh, itu bukan untuk dilakukan dan didengarkan, tapi justru beliau tidak pernah mendengarkan dan menyiarkan. Bagaimana? Yang memang dalam konteks ini lebih kuat kepada mereka yang berpendapat haram begitu. Yes. Terjadi perbedaannya di situ. Yes. Kemudian, "Falanakussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin." Karena itu kata Allah, setelah kemudian meminta pertanggungjawaban ya pada hari kiamat, "Falanakussanna 'alaihim," kami akan sampaikan kepada mereka bi'ilmin, bahwa tidak ada satupun amal yang dilakukan oleh amal ini tanpa diketahui oleh Allah. Semua diketahui oleh Allah. Karena itu Allah menyatakan, "Wa ma kunna," kami tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah. Semua diketahui. Sekecil apapun, serapat apapun kita menyimpan, tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika di generasi salafus saleh, ketika ada orang ya bertanya kepada ahli ilmu minta izin zina, gitu kan, dikatakan silahkan Anda lakukan, tapi di tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya, di mana ada tempat? Ya sudah kalau gitu. Bagaimana Anda kemudian akan berzina, bermaksiat pada Allah, padahal seluruh kebutuhan Anda Allah yang mencukupi. Begitu kan berat. Wa ma kunna ghaibin. Disinilah kemudian Allah mempertegas, wal wasnu yauma idzinil haq, proses penimbangan amal, okay. Al-mizan, ada penimbangan itu pada hari kiamat, yaumal qiyamati haqqun.
benar-benar terjadi. Ya. Benar-benar terjadi. Wal wasnu, jangan cermati. Setelah Allah mengatakan, memulai firman-Nya di sini, ayat yang ke-7 itu dengan menggunakan fi'il mudhari', ya, al-fi'lul mudhari', fi'il mudhari', ya, yang menunjukkan masa kini dan masa akan datang. Kemudian di sini Allah memulai dengan wal waznu, ini dengan jumlah ismiyah, gitu. Yaitu terdiri dari al waznu, di sini khabar, isim, kata benda. Kata benda atau isim marfu yang terletak di awal kalimat namanya mubtada. Allah memulai di sini. Berarti ketika Allah memulai firman-Nya dengan jumlah ismiyah, itu menunjukkan al-amru tsabit, pasti, perkara yang pasti tidak akan berubah. Dan mungkin akan tanya, bagaimana dengan dalam balaghah, Ustaz? Dalam balaghah kalimat itu dibagi menjadi dua, ada insya'i, ada khabari. Insya itu ketika terjadi fi'il amr, perintah, atau menggunakan isim fi'il amr, ismu fi'lil amri, ya. Seperti umpamanya alaikum bisunnati. Ini isim fi'il amr. Alaikum maknanya ilzamu, komitmenlah, bisunnati dengan sunnahku. Ini namanya insya'i. Kalau insya'i itu tidak mungkin bohong, gitu. Misal ada seorang mengatakan makanlah, ya, maka perintah itu insya'i, bohong nggak? Nah, tapi kalau berita, khabar, informasi, itu bisa benar bisa salah. Nah, ini termasuk dimulai dengan jumlah ismiyah, itu masuk kategori khabar. Nah, ini kenapa untuk firman Allah tidak dikatakan yahtamilul kadhib wasid? Jadi khabar itu yahtamilu as-sidqa wal kadhib, berpotensi benar dan salah. Kalau Al-Qur'an tidak, karena di sini adalah kalamullah, firman Allah. Firman Allah itu pasti hak, karena Allah menyatakan al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Yeah. Kebenaran. Yeah. Wal wasnu yauma idzinil haq. Proses penimbangan pada hari kiamat, al-mizan pada hari kiamat itu benar terjadi. Apa kata Allah? Faman thaqulat mawazinuhu. Nah, di sini syartiyah. Jadi dimulai dengan khabariyah yang menyatakan bahwa perkara mizan itu pasti tidak pasti terjadi. Kemudian Allah memberikan faman thaqulat, maka barang siapa yang mawazinul amal, timbangan amal kebaikannya itu thaqulat, lebih berat. Jadi timbangan itu ngeten ya. Oke, Pak. Gitu. Kayak logonya kehakiman gitu. Betul ya. Jadi faman thaqulat, siapa yang amal salihnya lebih berat. Ini amal salih, al khair. Kemudian ini as-sayyi'ah, keburukan. Barang siapa yang amal keburukannya, timbangan kebaikannya itu lebih berat daripada sayyi'ah, faulaika. Coba. Tidak lagi bahasa Al-Quran. Di sini dengan syarat menggunakan fi'il, tapi jawab syarti itu menggunakan isim, al-ismi, yaitu jumlah ismiyah, faulaika humul muflihun.
Jadi siapa yang nanti benar-benar timbangannya itu pasti mereka itu orang-orang yang muflih, orang-orang yang sukses, orang-orang yang faizun, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang menang. Begitu. Jadi subhanallah Pak, ini indahnya bahasa Al-Quran. Jadi syartiyah menggunakan fi'il, tapi jawabannya menggunakan isim. Dan isim itu menunjukkan al-amrul thabit, perkara itu pasti. Kemudian waman khaffat mawazinuhu, siapa yang amal sayyi'ahnya, nah ini sayyi'ahnya lebih berat daripada amal khair, faulaika, coba faulaika ini tetap menggunakan isim, gitu, isim isyarah, nggih, ulaik, nggih. Tapi kemudian di sini kemudian menggunakan isim mausul, menjelaskan silah mausulah itu. Maka mereka alladzina khasiru, mereka adalah orang-orang yang khasiru anfusahum, merugi. Jadi yang rugi siapa? Man khaffat mawazin. Orang yang rugi adalah orang yang amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikan. Manil muflih, siapa yang berbahagia, yang sukses, yang menang, itu adalah mereka yang al khair lebih baik daripada asyar, lebih berat. Jangan cermati coba. Faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadlimun. Karena kenapa mereka rugi? Dijelaskan sebab kerugiannya, Pak. Itu detailnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita. Allah menjelaskan tentang yang rugi. Siapa yang rugi? Alladzina khasiru anfusahum. Apa sebabnya mereka rugi? Bima kanu bi ayatina. Jadi al-zulmu, ringkasnya zalim. Zalimnya dengan apa? Satu, al-kufru bi ayatillah, karena kufur dengan ayat-ayat Allah. Jadi bimakanu bi ayatina yadlimun, dengan sebab mereka terhadap ayat-ayat kami mereka menzalimi. Bagaimana zalim? Kufur. Kufur itu mengingkari, ingkar. Nggih, atau zalim di sini al-istihza bi ayatillah. Bi ayatillah. Istihza, mempermainkan ayat-ayat Allah. Halo? Ngeguyu, mentertawakan. Jadi mempertawakan, mempermainkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat banyak. Gitu. Banyak karena tidak mau ngaji, Ustaz. Atau memang nggak mau mengaji karena nggak tahu. Atau ngaji karena ngajinya justru kemudian mempermainkan. Kan ada yang seperti itu. Sudah ngerti, tapi dipermainkan. Salam. Pripun Ibu? Ustaz juga ada. Seorang Ustaz juga ada. Oh, nggih, seorang Ustaz juga. Nggih, ada juga macam-macam. Mempermainkan ayat Allah. Istihza bi ayatillah. Kemudian juga tidak hanya istihza, ya, as-sukhriyah. Nah, ya, as-sukhriyah bis sunnah. Mengejek mereka-mereka yang menegakkan sunnah. Ya, kalau jenengan kan belasan ya. Tidak, belum banyak yang awal. Dulu tahun 90-an, Pak. Ya, 90-an. Itu kalau ada orang jenggotan, itu selalu loh, iya betul.
Begitu. Jadi ada orang jenggotan itu dianggap ya kayak kambing. Oh sampai mengatakan, coba itu lihat sahabatmu. Itu tahun 92 sudah agak menurun. Ya, 92 itu setelah Pak Harto mengizinkan adanya bank muamalat, ya, bank syariah dulu. Ya, bank muamalat. Itu kan ada itu. Ini tahun 92 ya. Iya loh. Ya, yang kemudian dewannya, DPR-nya dikatakan hijau ruyu-ruyu. Iya. Dan soal ini apa dalam ini? Pak Dawan masih jadi ASN itu. Hijau ruyu-ruyu. Tapi kemudian yang baca itu orang yang enak. Jadi hijau ruyu-ruyu. Jadi orang Islam itu dipermainkan kan? Betul ya? Betul. Baru kemudian ketika Pak Harto waktu itu mengizinkan bank muamalat, kemudian MUI mulai bergerak dan lainnya, sudah. Nah, tapi setahun ini pelecehan. Karena itu tahun 90-an, tahun 90 itu jarang sekali yang pakai jilbab. Gitu. Kalau guru dah ada. oh guru enggak? Guru agama ada pakai jilbab. Guru pesantren. Jadi pelopor anak SMA pakai jilbab, ya, itu salah satunya di Bandung. Sampai ke Pengadilan. Kemudian di SMA Negeri 8 Jakarta. Itu tahun 92. Namanya buat asal. Ya, batasan tentunya. Itu jadi ketika saat ini ijazah, foto ijazah itu katakan kalau suruh buka, kalau kemudian tetap memakai, nanti dipastikan seandainya dibutuhkan untuk cari pekerjaan, kami tidak akan memberikan pernyataan. Itu semua. Bahkan ada yang dikeluarkan di Bandung ini dikeluarkan gara-gara jilbab. Itu dulu Pak, tahun 90-an. Ya 85 ke atas lah. Pokoknya gerakan dakwah itu kembali itu gerakan dakwah itu mulai tahun 82. Ya, itu mulai bergerak. Kemudian ada dakwah kampus, lembaga dakwah kampus dan lainnya. Itu ya. Apalagi ASN ini kok ada sama sekali yang pakai. Ini tentara ada apa? Tapi tahun 90 kemudian muncul waktu itu Prativi Abu Bakar, calon astronot Indonesia pertama kali yang pakai cadar, gitu. Dan saya ingat masih ada. Bahkan dia menunjukkan bahkan dia seorang yang hafal Quran waktu itu. Itu support. Ada kelompok yang sukhriyah sunnah, mengejek, melecehkan orang-orang yang menghidupkan sunnah. Saya tahun 90 Pak, 92 itu ya, ketika mulai aktif dalam dunia dakwah di kampus, tahun 92 itu, ketika kemudian celana kita agak di atas mata kaki, itu ketika masuk ke kantor katakan, kan duwe kain tadi, begitu, sampai seperti itu pernyataan. Padahal kita akan menjaga untuk antara, karena ada hadis yang matah al-ka'baini fafil. Nah, apa yang di bawah mata kaki itu menjadi neraka. Di situ memang terjadi khilaf, apakah karena sombong atau tidak. Sehingga untuk menghindari itu kita memakai di atas mata kaki sedikit. Itu saja sudah dikatakan. Itu kebanjiran, kandung kain, begitu macam-macam. Teroris. Hah? Oh, kalau teroris itu tahun 2000-an Pak. Bagaimana itu Ustaz? Jenggot dan celana cingkrang, apakah menjustifikasi seperti itu dasarnya apa kan gitu? Tidak mesti. Cuman memang kemudian terjadi teror itu kan gitu. Tapi saya mengalami tahun 2000-an, setelah tahun 2000 gitu. Itu ketika saya diundang di Nusa Tenggara Timur, di NTB, tepatnya di Pulau Sumba. Pulau Sumba. Waktu itu sebenarnya yang diundang adalah Ustaz Muhammad Saleh Grehen, mewakili MUI Jawa Timur. Diundang.
Beliau berhalangan hadir sehingga menugaskan ke saya untuk berangkat. Hari apa? Hari jadi hari Bayangkari waktu itu. Iya, berarti tempatnya di polisi. Nah, cuman umat Islam kerjasama masjid di sana di Pulau Sumba Barat, tepatnya di Kabupaten Sumba Barat itu ada sekaligus kajian umum hari Jumat. Ngerti ya? Jadi saya diminta ke sana. Ketika landing di bandara, jemput, yang jemput juga polisi. Kemudian ada waduh, pembawa acara waktu itu malam itu menyatakan, waduh keliru ini, yang diundang JI, Jamaah Islamiyah Teroris. Akhirnya benar Pak, saya pada saat menyampaikan, mohon maaf, saya ini adalah anggota dari JI, tapi yang dimaksudkan adalah Jamaah Jenggot Irang. TNI, oh berarti Ustaz bukan dari bukan. Karena jadi posisi sopir dari pihak kepolisian, kemudian bawa senjata, saya di tengah, di belakang juga. Jadi kemana-mana misi pengajian itu dibawa. Jadi as-sufriyah. Makanya kemudian konsep Islam itu kan jelas. Akmalul mu'minina imanan. Nggih. Orang mukmin yang paling sempurna imanan apa? Ahsanuhum khuluqan, sudah. Yang terbaik. Jangan sampai dengan rajinnya kita hadir dalam majelis ilmu, justru komunikasi kita dengan masyarakat, dengan keluarga malah kemudian semakin jauh. Wah ini wah tambah tertutup. Jangan. Justru dengan semakin tingginya pengetahuan kita terhadap agama, semakin baik akhlak kita kepada siapapun. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Begitu. Dan sampai kemudian menutus persaudaraan. Nah, itu kan ya mungkin ada kekeliruan dalam memahami bab masalah al-hajru. Hajru itu kan meninggalkan, hajrul bidah, mengundangkan kepada mereka ahlul bid'ah gitu. Di sini. Padahal kan kalau mencermati penjelasan Imam Asy-Syatibi dalam bab ini sangat panjang. Kita harus menjelaskan dulu dengan sampainya kebenaran itu kepada mereka, kemudian tidak ada syubhat bagi mereka begitu. Jadi perlu waktu dan tidak mempertahankan, membela terhadap unsur bid'ahnya. Itu penjelasan para ulama. Ya. Jadi habis sekalian, al-zulm kata Allah, alladzina, siapa mereka yang rugi? Alladzina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina, yaitu mereka yang zalim terhadap ayat-ayat Allah, berarti kufur. Zalim dalam pengertiannya adalah istihza atau menghinakan, melecehkan sunnah. Termasuk yang paling tinggi adalah asyirku billah, syirik kepada, itu juga hati-hati gitu. Meskipun ini syirik kecil tapi bisa menyeret kepada syirik besar. Kita coba dengan terusan, ada lagu itu saya dengarkan ketika naik bis. Lihat pohon pisang, kalau berbuah hanya sekali, itulah cintaku yang tidak bisa dibagi-bagi. Kalau ini kan mengatakan cinta tidak bisa dibagi bagi. Loh, kalau cintanya hanya untuk istrinya saja, ini gimana? Loh, tercinta Allah gimana? Cinta Rasul gimana? Ngerti maksud saya? Jadi istri itu yang ketiga, cinta pertama kepada Allah, cinta kedua kepada Rasul, kepada istri dan suami, cinta kepada anak. Jangan sampai ini yang dominan. Ini malah nomor satu di atas cinta Allah dan tidak Rasul. Tidak bahaya. Karena Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi. Itu contoh. Ini kan hal biasa sebenarnya, tapi akan menjadi dosa besar kapan? Ketika kita mendoakan Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuhum ka hubbillah aw asyaddu hubban. Masuk takut Ustaz. Hah? Takut.
Al-khauf Takut harusnya hanya kepada Allah. Takut pada istri. Takut pada istri. Nah, ini gimana ya? betul. Begini Pak. Memang istrinya serigala. Tapi senang. Jadi begini Pak. Al-khasyah ini beda. Nah itu karena belum selesai urusan rumah tangga. Jadi al-khasyah wal khauf. Gitu. Al-khasyah itu takut kepada Allah berdasarkan ilmu. Ya. Jadi al-khasyah karena itu bahasanya innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Kalau al-khauf itu sifatnya ada yang sifatnya sesuatu yang biasa. Misal ada serigala. Ya. Kita sedang duduk di pinggir umpamanya tempat sentrong gitu, kita sedang duduk, tiba-tiba muncul serigala, itu takut, ya, itu khauf dan itu wajar manusia, kan gitu, begitu, itu takut, khauf namanya. Dibolehkan itu kan ya? Ya boleh Pak, boleh, lari Pak, kalau menyelamatkan. Masa kemudian, ayo, saya hanya takut karena Allah, silakan. Apalagi serigalanya enggak, lapar enggak, serigalanya, atau kemudian ke mana? Di pandangan Prigen itu ya, Taman Safari. Ya, wah saya enggak takut. Saya hanya takut pada Allah. Masuk ke kandang. Gitu. Inta hidupnya itu. Itu namanya khauf. Jadi beda. Al-khauf di sini. Ada yang sifatnya tabi'i, ada yang sifatnya sesuatu yang seperti umpamanya kalau orang misal anak muda, pemuda ini. Ditanya, ini usianya sudah umpamanya sudah memasuki usia 30 tahun. Kemudian tanya, kenapa kamu tidak nikah? Saya takut, takut tidak ngasih makan. Kenapa? Karena pendapatan saya hanya 1,5 juta per bulan. Begitu, per bulan. Tahu? 300 takut. Khawatir gitu. Sehingga kemudian memilih mencari dalil seperti kemudian mengambil Imam Khatib Al-Baghdadi. Ya, Al-Khatib Al-Baghdadi itu sampai tidak menikah di usia beliau hampir 70 tahun kalau nggak salah. Itu tidak menikah. Kemudian saya tak mengikuti Khatib Al-Baghdadi atau kemudian mengikuti ulama seperti Imam Nawawi. Ya. Khatib Al-Baghdadi tidak nikah karena memang beliau habis waktunya dengan ilmu, menulis berapa karyanya, 150 karya yang ditinggalkan. 150 karya ditinggalkan untuk umat ini, menghabiskan waktunya untuk itu dan termasuk kemudian berjihad di jalan Allah, berperang melawan menghadapi tekanan masa itu, termasuk hidup dalam penjara. Kemudian alasan ini, padahal ini sudah pendapatan. Saya dulu nikah belum punya pendapatan, ya, karena masih kuliah. Kuliah itu pun uang sakunya 600.000 waktu itu. Ya, 600.000 tahun 98. Bulan 8. Beasiswa sudah bisa. Iya, itu beasiswa kan untuk biaya hidup di sana, gitu kan? Ya. Jadi, kalau ini takut karena khawatir gak makan, karena itu Allah kan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang menikah dalam rangka menjaga kehormatan dirinya, Allah akan berikan jalan keluar. Allah berikan pintu-pintu rezeki baginya kalau ingin menjaga kehormatan diri. Yeah. Terakhir Bapak sekalian, Allah mengingatkan, saya ingin mengingatkan kembali, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Di hadapan kita ada pilihan. Apakah kita memilih yang hasanat
itu lebih berat daripada sayyi'at, atau justru waliyadzubillah memilih yang ingin berat sayyi'atnya. Karena hidup itu pilihan, maka silahkan memilih, gitu kan, mana yang terbaik. Tapi kalau saya sarankan pilih yang terbaik adalah mereka faulaika humul muflihun. Ada satu pertanyaan yang kemarin Pak Iful ya sempat tanya ke saya tentang apa namanya komunikasi dengan anak tiri. Ya. 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 Ini misal ya, misal A, B. A menikah sebelumnya dengan C, punya anak D. B menikah dengan E, punya anak F. Y. Ini laki, ini perempuan. Kemudian C lah sama Allah meninggal, E meninggal. Y. Akhirnya kemudian karena B ini dulu teman SMA, ketemu, loh, pada saat acara reuni, ngobrol-ngobrol, ternyata sama-sama statusnya, ya, yang satu janda, yang satu jandi, bujang dan kucing, gitu. Akhirnya bersepakat untuk menikah. Menikah. Ketika A sudah kemudian dalam ikatan pernikahan, kemudian terjadi hubungan layaknya suami istri, maka D yang perempuan ini atau F yang laki ini secara otomatis menjadi mahram. Ya, mahram bagi A, bagi B. Begitu F dengan A. Artinya apa? Ketika misal kemudian pisah, talak, gitu ya, maka tidak boleh dinikahi anaknya ini. Anaknya B ini tidak boleh dinikahi oleh si ya. Anaknya A yang perempuan tidak boleh dinikahi oleh gitu. Oh ini A ini perempuan Pak, yang wanita, ini yang laki, gitu. Ya, maka B tidak boleh menikahi B, karena sudah mahram. Tapi kalau umpamanya selesai akad nikah, kemudian belum di saat itu istrinya sedang berhalangan, ternyata kemudian ada problem, kemudian terjadi proses talak di sini. Apalagi, talak. Maka kemudian tapi si B ini kemudian melamar anaknya. Ini boleh secara syar'i karena masih belum terjadi peristiwa hubungan suami istri. Nah, sekarang kalau kemudian penjelasannya agak panjang, makanya saya tidak menjelaskan dengan itu. Kalau sekarang begini, A dan B ini, A kemudian B ini laki melamar si ini, gitu kan? Terus terjadi akdun nikah, B dengan D ini terjadi akdun nikah, maka A ini adalah mahram bagi si B, mahram bagi si B ini mahram karena ibu, ya kan? Artinya seorang menantu tidak boleh nikah dengan ibu mertua, gitu. Ya. Terus bagaimana? Jadi kalau dengan ini sudah selesai ya urusannya. Terus bagaimana dengan ini? Ya, hubungannya ini kalau kemudian pernikahan ini punya anak G sama H, maka ini adalah saudara seibu, ya, saudara sebapak. Berarti mahram. Ya. Nah, sekarang ini masalahnya antara D dan F, begitu. Saya secara sampai hari ini Pak belum mendapatkan detailnya, gitu kan? Status hukumnya di sini. Iya, iya. Boleh enggak berduaan, gitu ya, boncengan berdua,
gitu kan. Ini yang saya masih iltibas, artinya masih ragu, ragu. Dalam? Iya, anak dengan anak. Kalau dengan bapak dan ini sudah clear, gitu. Tentang dengan ini. Makanya saya untuk sementara ini bersikap untuk menjaga diri dulu untuk tidak bersama bareng, ya, begitu. Ini untuk saat ini. Mudah-mudahan besok saya mendapatkan penjelasan. Gitu. Karena untuk bab ini saya baru mendapatkan penjelasan buka-buka tadi pagi, baru tadi pagi mendapatkannya. Tinggal yang ini belum. Ada ya? Karena kasus itu sudah saya ketahui. Yeah. Pihak dari kawannya ayah dengan kawannya ibu itu satu rumah, itu bagaimana kalau itu satu rumah? Ada lagi. Makanya ini yang maksud saya, ketika satu rumah tetap dengan kamar berbeda kalau lawan jenis. Ya, untuk sementara masih ini. Mudah-mudahan nanti saya mendapatkan tambahan ilmu lagi. Cekap ya, Bapak Ibu sekalian, sudah jam 6. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dicatat oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Hadirnya kita dalam majelis ilmu dijadikan oleh Allah SWT ilmu yang mampu menghapuskan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita itu diampuni oleh Allah, ditempatkan di tempat yang tinggi, diberikan kesempatan nantinya untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Sedang kita yang saat ini masih hidup, mudah-mudahan diberikan keberkahan umur, keberkahan waktu, keberkahan harta, keberkahan anak, dan mudah-mudahan kita diantarkan oleh Allah menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Kemudian mengingatkan Bapak Ibu sekalian, barangkali di antara para jamaah ada yang punya sangkut paut hutang piutang dengan almarhum Pak Budi, monggo nanti menghubungi supaya dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten, terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Itu Mas ya. Terdengar enggak? Dengan pasar.